Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, ini pertemuan pertama kita ya, yang semestinya kita masuk di kelas, tapi karena sesuatu dan lain hal, pada pertemuan kali ini sedikit saya akan membahas persoalan tentang tafsir tarbawi. Mengenai perkenalan nanti kita lanjutkan nanti pada sesi tatap muka di kelas. Saya mau kirim share screen dulu. Nah, baik, saya akan mulai. Jadi apa sih sebenarnya itu tafsir tarbawi? Ya, kalau kita melihat susunan daripada grafik ini ya, ini sebenarnya kita akan diantar bagaimana ingin menginterpretasi sebuah ayat. Ya, terus kita analisis ayat itu serta kita uraikan kira-kira hubungannya dengan antara ayat dan lain itu bagaimana. Apakah ada hadis pendukungnya? Ya, setelah itu baru kita tarik kesimpulan. Nah, sebenarnya kata tarbiyah ini ya karena tafsir tarbawi terambil dari kata tarbiyah, ya, tarbawi. Kata tarbiyah ini berarti menarbiyahkan atau menjadi tarbiyah. Maksudnya dari menjadikan tarbiyah di sini adalah mendidik secara berkesinambungan. Jadi secara terus menerus. Ya, makanya itu dinamakan fakultas tarbiyah. Nah, sedangkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan ya yang dinamakan dengan tarbiyah itu adalah sebuah pembinaan, pembentukan, pengarahan, pencerdasan dan seterusnya. Nah, kalau diistilahkan dengan istilah tafsir, tafsir itu menguraikan ayat. Tarbawi ya atau biasa kita sebut dengan tarbiyah ya itu hal-hal yang berbau pendidikan, yang mendidik secara berkesinambungan. Ya beda kalau istilahnya hanya sekedar ad-dars, pelajaran, ya cuma belajar saja. Tapi kalau tarbiyah itu ada sistematika, ada tahapan ataupun lanjutan daripada pendidikan itu. Nah, ini dari segi dari segi arti. Nah, sekarang kita lihat ayat Al-Qur'an tentang tarbiyah. Setidaknya ada 5 hal atau 5 surah yang berbicara tentang tarbiyah itu sendiri. Pertama ada di surah Al-Alaq, Al-Fatihah di ayat 2, surah Asy-Syu'ara ayat 18, surah Al-Isra ayat 24 dan surah Al-Baqarah 260. Semua ini mengarah pembahasannya kepada persoalan bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang bagus. Bagaimana seharusnya kita memberikan edukasi kepada anak didik kita. Nah, semua itu dibahas di dalam beberapa surah ini. Nah, namun kita tidak akan bahas semua, ini secara umum saja. Ya, misalnya di surah Al-Alaq ya ayat 3, Allah berfirman, "Iqra wa rabbukal akram." Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kata Rabbu ya, Rabbuka itu diartikan sebagai pendidik ya, pemelihara. Nah, itu disandingkan dengan Al-Akram. Ya, Iqra wa rabbukal akram. Beda ketika kita mengatakan Al-Karim. Ya, kalau Al-Karim itu maha mulia, ya mulia saja. Ya, kalau karama itu memberikan dengan mudah tanpa pamrih, bernilai tinggi, terhormat. Ya, tapi kalau Al-Akram ya itu lebih tinggi lagi maknanya. Yang mahal, paling pemurah, semulia-mulianya. Jadi kalau karim itu mulia, tapi kalau akram jauh lebih mulia lagi. Nah, jadi sifatnya Allah ini ya yang ditunjukkan dalam surat tersebut ya, menurut Quraisy Shihab yang menganalisis kata tersebut bahwa penyifatan daripada Rabbun dengan Karim. Jadi ada hubungannya, korelasi antara kata Rabbun tadi, Iqra wa rabbuka, lalu dilanjutkan dengan kata Al-Akram. Ya.
Ini menandakan bahwa ada anugerah kemurahan Allah dalam berbagai aspek yang dikaitkan dengan rububiyahnya. Ya, maksudnya itu dari segi pendidikan, pemeliharaan, terus perbaikan, ya, perbaikan makhluknya, sehingga anugerah tersebut dalam kadar dan waktunya selalu berbarengan serta bertujuan untuk perbaikan dan pemeliharaan. Nah, berikutnya menurut Pak Quraisy Shihab, kata al-akram ini biasa diartikan yang mahal, yang paling pemurah atau semulia-mulia. Ya, terambil dari kata karamah, yang yaitu memberikan dengan mudah tanpa pamrih. Boleh juga diartikan dengan bernilai tinggi, terhormat, mulia, setia, sifat kebangsawanan, dan seterusnya. Selanjutnya kata Al-Karim. Ya, Al-Karim itu yang menyifati Allah dalam Al-Quran. Semuanya ini menunjuk kepada kata Rabbun. Bahkan demikian juga kata Akram. Jadi penyifatan Rabbun, kata Rabbun dengan Karim ini menunjukkan bahwa karamah, ya, atau anugerah kemurahannya dalam berbagai aspek itu dikaitkan dengan rububiyahnya, yakni pendidikan, pemeliharaan, serta perbaikan. Nah, sehingga anugerah tersebut dalam kadar atau waktunya itu selalu berbarengan serta bertujuan untuk perbaikan dan pemeliharaan. Jadi luar biasa memang ya, makna daripada di ayat itu ya. Jadi kata Rabbun disandingkan dengan kata Al-Akram. Ya, bukan kata Karim tapi Al-Akram, jauh lebih mulia. Ini ada perbandingan penafsiran antara Quraisy Shihab dengan di tafsir Imam Al-Maraghi ya. Ini sekedar bahan bacaan saja. Saya lanjut di surah Al-Fatihah. Nah, lain lagi di Al-Fatihah. Ketika kata Rabbun ini diungkapkan oleh Allah yang disandingkan dengan Al-Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jadi kata Rabbun di dalam surah Al-Fatihah ini itu berarti Tuhan yang ditaati, yang memiliki, yang mendidik, serta memelihara. Nah, kata Rabbun ini adalah Al-Alamin menyifati kata yang sebelumnya yaitu Rabbun, yang menunjukkan bahwa istilah tarbiyah yang digunakan itu untuk semua makhluk Allah, meliputi manusia, binatang, serta tumbuhan dan makhluk-makhluk lainnya. Jadi memang makna dari kata Rabbun ini sangat luas. Nah, ini juga ada perbandingan penafsiran. Nah, ini ada yang menarik ya. Kalau menurut Al-Maraghi, yang dimaksud dengan alhamdulillah itu adalah segala pujian, ya, segala puji dan puja dan puji itu diungkapkan karena akan membawa yakni kenikmatan yang bersumber dari Allah. Karena hanya Allah yang berhak menerima pujian tersebut. Dalam kitab tafsir Al-Aisar itu dikatakan Allah Ta'ala memberitahukan bahwa segala bentuk pujian berupa sifat keagungan dan kesempurnaan. Kalau kita lihat perbandingan dari beberapa ahli tafsir, ya itu sebenarnya hampir sama. Mulai dari Al-Maraghi hingga Pak Quraisy Shihab yang mengatakan bahwa kata atau makna alhamdulillah, ya, huruf alif dan lamnya yang terdapat pada kata ini mengandung arti pengkhususan baginya. Berarti segala pujian ini dipersembahkan hanya kepada Tuhan atau hanya kepada Allah. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu dan segalanya diciptakannya dengan baik dan penuh kesadaran tanpa paksaan. Makna Rabbil Alamin, Rabbul Alamin ini ya bentuk penegasan bahwa Allah Ta'ala Tuhan semesta alam, artinya segala yang telah dipersiapkan oleh Allah, ya, tidak ada satupun dalam rangka mencapai tujuan hidupnya yang tidak disediakan yang tidak disediakan oleh Allah. Jadi semuanya sudah diatur. Nah, sekarang kita lihat apa sih implikasi edukatifnya. Yang pertama, pendidikan harus berusaha mengenalkan manusia kepada yang maha
mendidik melalui membaca secara berulang kali. Jadi kita sebagai seorang pendidik ini harus mengenalkan kepada anak didik kita bahwa yang Maha mendidik itu Allah. Ya, kita bisa kenal Allah lebih jauh dengan cara membaca ayat-ayatnya, dengan memahami ayat-ayatnya dan lain sebagainya. Yang kedua, pendidikan harus berusaha menumbuhkan sikap syukur yang besar kepada Tuhan semesta alam. Berikutnya, pendidikan yang dilakukan harus mengacu kepada Tuhan yang Maha memelihara, misalnya dengan mengadopsi sifat-sifat Allah. Berikutnya, pendidikan yang dilakukan meliputi pembimbingan, pengawasan, penjagaan, dan pengajaran. Nah, ini antara lain implikasi edukatif yang bisa kita tarik di surah Al-Fatihah dan surah Al-Alaq. Sebenarnya ada banyak lagi ya bukan hanya memelihara, termasuk pengasuhan ya, mengasuh. Jadi kata Rabbun ini tidak serta-merta diartikan mengatur, tidak serta-merta diartikan pendidik, ya termasuk di dalam surah Asy-Syu'ara ini diartikan apa? Mengasuh. Qala alam nurabbika, ya. Firaun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami? Sama di surah Al-Isra juga, ya, kembali diartikan mendidik. Nah, dari sekian banyak ayat tadi yang dikutip, yang bisa kita simpulkan, pertama, pendidikan yang dilakukan itu harus mencakup aspek jasmani, rohani, dan akal. Jadi kalau tidak bisa mencakup hanya aspek jasmani saja, itu tidak cukup. Kadang ada orang yang pintar secara kuantitas ya. Kalau dari segi angka mungkin, dari segi matematikanya bagus. Tapi dari segi akhlaknya nol besar. Ya, dia kuliah di jurusan agama, tapi tidak pernah melaksanakan perintah agama. Nah, itu salah besar ya. Itu namanya bukan pendidikan. Yang kedua, pendidikan harus diberikan dengan penuh kasih sayang, ketulusan, dan kelembutan. Ya, saya lihat orang-orang dulu itu, ketika dia mengajari kita itu memang betul-betul ikhlas, tanpa dibayar, dia dengan keikhlasannya itu pasti. Ya, karena mungkin sekarang juga tuntutan zaman atau bagaimana, yang dikatakan ikhlas itu ya sudah jarang kita temui. Yang mau melakukan sesuatu ya tidak gratis. Piro berapa, bayarnya berapa, ya kan begitu. Ya, sampai-sampai ada istilah yang mengatakan pendidikan itu mahal. Ya, karena yang namanya ilmu kan tidak gratis. Ya, walaupun demikian, ya mesti juga dipahami bahwa hakikat sebenarnya pendidikan itu harus diberikan dengan penuh kasih sayang, ketulusan, dan kelembutan. Ya, jangan mengajar kayak orang marah-marah. Itu tidak boleh sebenarnya. Ya, berikutnya pendidikan harus bisa memantapkan pengetahuan manusia. Ya, sama dengan dosen. Dosen itu sebenarnya hanya tugasnya mengantar kita. Ya, ibaratnya kalau ada sebuah makanan, dosen itu hanya sekedar menyuguhkan makanan saja. Nah, ngoni yang makan sendiri. Tugas kami ini sebagai dosen ya cuma kasih saja. Artinya bahan-bahan untuk diskusi kita sajikan semua. Ini loh alatnya. Nah, ini loh yang mesti kita pakai. Ini loh pembahasannya. Mengenai apa yang kalian bisa dapatkan di situ, silahkan kalian diskusikan. Dari hasil diskusi itu, nanti kalian akan mendapatkan ilmu atau sesuatu yang baru. Ya, berikutnya, pendidikan itu harus dilakukan secara bertahap. Ya, ada tahapannya. Jika hari ini ngoni masih S1, itu tidak langsung dari S1. Itu kan mulai bertahap, ada dari TK masuk ke SD, dari SD masuk ke SMP, dari SMP masuk ke SMA, SMA masuk ke kuliah S1, setelah itu masuk lagi di S2, ya lalu ke S3, ya ada lagi di atasnya. Ya ada sih anugerah penghargaan yaitu guru besar atau seorang profesor, tapi itu juga tidak gampang itu meraih predikat seperti itu. Nah, berikutnya ini hanya beberapa kutipan dari para ahli saja tentang tentang tarbiyah ya. Jadi intinya
di dalam beberapa pertemuan ke depan, insya Allah kita akan sajikan ayat-ayat itu, lalu kita uraikan tentang bagaimana sistematikanya. Nanti kami akan sampaikan di kelas. Ya, sekalian kita akan perkenalan lebih jauh hal-hal apa yang termasuk dalam pembelajaran kita nantinya. Nah, ini hanya sekedar pengantar dulu untuk mata kuliah tafsir Tarbawi. Saya kira demikian dan saya cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.